1911100419. Saya dari Prodi PGMI semester 5. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bunda Nurul Hidayah MPD dengan materi ELKPD. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang proyek yang telah saya buat, yaitu elektronik lembar kerja peserta didik. Sebelum masuk ke proyek yang telah saya buat, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ELKPD. Yang pertama adalah pengertian dari ELKPD atau elektronik lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik elektronik atau ELKPD merupakan rangkaian kegiatan yang digunakan siswa dalam melakukan penyelidikan dan penyelesaian masalah, serta membantu siswa dalam kegiatan belajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dan pendidik. Selanjutnya yaitu fungsi dari ELKPD sebagai media yang membantu siswa untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi melalui urutan langkah yang telah dirancang sebelumnya, dan siswa dapat mengekspresikan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu tujuan dari ELKPD. Yang pertama, sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik atau guru, namun lebih mengaktifkan peran peserta didik atau murid. Yang kedua yaitu sebagai bahan ajar yang mempermudah atau memahami materi yang diberikan. Lalu yang ketiga yaitu sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan ELKPD. Terdapat 8 langkah yang perlu diperhatikan untuk pembuatan ELKPD. Yang pertama adalah analisis kurikulum, yang kedua menyusun peta kebutuhan LKPD, yang ketiga menentukan judul LKPD, yang keempat menentukan kompetensi dasar serta indikator, yang kelima menentukan tema sentral dan pokok bahasan, yang keenam menentukan alat penilaian, yang ketujuh menyusun materi, dan yang kedelapan yaitu memperhatikan struktur bahan ajar. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terdapat dalam LKPD. Kita perlu memperhatikan komponen apa saja yang harus kita masukkan ke dalam pembuatan LKPD. Yang pertama yaitu judul LKPD. Lalu selanjutnya yaitu identitas LKPD atau satuan pendidikan, kelas atau semester. Yang ketiga yaitu tema, subtema, pembelajaran, alokasi waktu, identitas siswa atau kelompok siswa. Bisa kita buat dengan nama dan nomor absen. Lalu yang terakhir yaitu tujuan LKPD. Selanjutnya yaitu kajian pustaka bila perlu, alat dan bahan, langkah kegiatan, tempat penyajian data, contohnya tabel pengamatan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari ELKPD. Yang pertama yaitu peserta didik dapat belajar dan maju sesuai kemampuannya masing-masing. Yang kedua, di samping dapat mengulang materi dalam media cetak, peserta didik akan mengikuti urutan pemikiran secara logis. Lalu yang ketiga yaitu perpaduan teks dan gambar dapat menambah daya tarik peserta didik serta memperlancar pemahaman informasi yang telah disajikan. Lalu kelemahan dari ELKPD itu yang pertama, tugas-tugas yang terdapat hanya ada soal tanpa adanya contoh yang jelas. Yang kedua, tidak terpenuhinya syarat didaktik yang baik yang mengakibatkan kurang menarik sehingga peserta didik atau siswa cepat bosan. Lalu yang ketiga, belum sesuai dengan kurikulum, lalu antara materi dan tugas tidak sesuai. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang LKPD. Selanjutnya saya akan membahas tentang proyek ELKPD yang telah saya buat. ELKPD yang telah saya buat ini untuk kelas 3 semester 1, saya mengambil 4 tema. Dari masing-masing tema tersebut terdapat 4 subtema yang terdiri dari keseluruhan 142 halaman. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan secara singkat mengenai tema-tema yang telah saya buat tersebut. Tema 1 yaitu dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup.
Seperti pada LKPD yang biasa kita kenal dengan istilah LKS, pada halaman cover terdapat nama, kelas, nomor absen, serta judul dari tema tersebut. Lalu pada lembar kedua terdapat nama kelas, tema 1, subtema 1, muatan pembelajaran yaitu bahasa Indonesia dengan alokasi waktu 30 menit. Halaman selanjutnya ada kompetensi dasar serta indikatornya, tujuan pembelajaran. Selanjutnya masuk ke bagian materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, alat dan bahan, serta prosedur pengerjaan soal yang telah diberikan. Subtema 2 berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia, subtema 3 berjudul Pertumbuhan Hewan, subtema 4 Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan dengan komponen yang sama. Lalu selanjutnya kita masuk pada tema 2 yaitu dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Lembar pertama yaitu cover berisi judul, kelas, dan semester. Lembar kedua komponennya sama dengan tema 1 yaitu berisi kelas dan semester. Tema 2 muatan pembelajaran serta alokasi waktu. Masuk pada subtema 1 dengan judul Manfaat Tumbuhan bagi Kehidupan Manusia. Pada subtema 1 ini terdapat kompetensi dasar dan indikator, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, alat dan bahan, langkah kerja, serta kegiatan aktif siswa. Subtema 2 berjudul Manfaat Hewan bagi Kehidupan Manusia. Subtema 3 Menyayangi Tumbuhan. Subtema 4 Menyayangi Hewan dengan komponen yang sama seperti subtema 1. Tema 3 dengan judul Benda di Sekitarku. Cover terdiri dari nama, nomor absen, serta kelas. Subtema 1 Aneka Benda di Sekitarku. Subtema 2 Wujud Benda. Subtema 3 Perubahan Wujud Benda. Subtema 4 Keajaiban Perubahan Wujud di Sekitarku. Tema 4 dengan judul Kewajiban dan Hakku. Cover terdiri dari nama, nomor absen, dan kelas. Subtema 1 Kewajiban dan Hakku di rumah. Subtema 2 Kewajiban dan Hakku di sekolah. Subtema 3 Kewajiban dan Hakku dalam bertetangga. Dan subtema 4 Kewajiban dan Hakku sebagai warga negara. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang proyek LKPD yang telah saya buat. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.